Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akil Alfalah. NPM saya 2255061018. Saya dari kelas PSTIA. Di sini saya akan memberikan presentasi mengenai materi untuk mata kuliah teori bahasa dan automata. Nah, di sini pertama kita akan membahas terlebih dahulu apa itu dari teori bahasa dan automata. Jadi, bahasa itu merupakan kumpulan kalimat. Nah, semua bahasa itu dibangkitkan oleh sebuah tata bahasa atau yang biasa kita sebut dengan grammar. Bahasa itu dibagi menjadi dua, yaitu bahasa natural dan bahasa formal. Untuk bahasa natural itu merupakan bahasa manusia sehari-hari, seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Lampung. Kemudian untuk bahasa formal, itu merupakan bahasa yang lebih kaku dengan aturan yang lebih ketat, seperti bahasa pemrograman komputer. Nah, selanjutnya untuk teori bahasa, kita membicarakan bahasa formal, yaitu formal language, yang akan kita gunakan pada mata kuliah ini. Terutama untuk kepentingan perancangan kompilator ataupun compiler dan pemrosesan naskah ataupun teks prosesor. Nah, bahasa adalah himpunan string dari simbol-simbol untuk suatu alfabet atau rangkaian simbol yang memiliki makna. Nah, makna bahasa di sini kita gunakan untuk konteks dari teori bahasa dan otomata. Nah, otomata itu sendiri merupakan mesin abstrak yang dapat mengenali ataupun recognize dan menerima, accept, ataupun membangkitkan, generate sebuah kalimat dalam bahasa tertentu, di mana bahasa yang harus dikenali adalah input. Mesin otomata dapat membuat keputusan apakah input tersebut diterima atau ditolak nantinya. Nah, di sini ada skematiknya. Eh, jadi ada proses dari Q0 sampai Q1, Q2, kemudian dia akan bercabang. Nah, kemudian lanjut, jadi tata bahasa yang tadi saya sebutkan, ataupun itu yang biasa kita sebut grammar, itu merupakan himpunan variabel secara non-terminal, ataupun simbol terminal, ataupun simbol awal yang dibatasi oleh aturan produksi. Nah, variabel ataupun non-terminal adalah simbol yang masih bisa diturunkan. Simbol-simbol ini adalah simbol non-terminal ataupun variabel yang seperti huruf besar, misalnya A, B, C, kemudian huruf F, S, yaitu huruf kapital ya, sebagai simbol awal. String yang tercetak miring, misalnya PSTI. Nah, kemudian untuk simbol terminal itu adalah simbol yang sudah tidak bisa diturunkan lagi. Contoh huruf kecil, bisa kayak A, B, C, terus 0, 1, ataupun simbol operator, misalnya tanda tambah, tanda kurang, ataupun tanda kali. Simbol tanda baca, misalnya kayak koma, titik, dan titik dua. Nah, di sini ada aturan produksi. Jadi untuk pusat tata bahasa yang menspesifikasikan bagaimana suatu tata bahasa melakukan transformasi suatu string ke bentuk lain dan melalui aturan produksi didefinisikan suatu bahasa yang berhubungan dengan tata bahasa tersebut. Grammar didefinisikan sebagai pasangan empat tupel yaitu VT, VS, dan P dan dituliskan sebagai G dalam kurung VT, V, S, P. Di mana VT itu sebagai himpunan simbol-simbol terminal ataupun alfabet. Kemudian V adalah himpunan simbol-simbol non-terminal, SV simbol awal, dan P himpunan produksi. Nah, di sini ada keterangannya. Untuk simbol alfa yang berbentuk alfa itu menyatakan simbol yang berada pada ruas sebelah kiri aturan produksi. Untuk simbol beta itu menyatakan simbol yang berada di ruas kanan. Simbol-simbol ini nantinya terdiri dari simbol terminal dan non-terminal ataupun variabel. Jadi simbol itu masih bisa diturunkan lagi. Nah, kemudian simbol terminal biasanya dinyatakan dengan huruf kecil, sementara non-terminal dengan huruf besar. Nah, di sini ada tiga tipe. Yang tipe pertama yaitu tipe nol ataupun unrestricted, yaitu tidak ada batasan pada aturan produksi. Jadi ada penurunan dari A, B, C menjadi D, E. Kemudian tipe satu konteks sensitif, panjang string ruas kiri harus lebih kecil atau sama dengan ruas kanan. Jadi ini ada contohnya, dia A, B, kemudian jadi D, F. Untuk tipe 2 ini ada konteks free grammar. Jadi untuk ruas kiri haruslah tepat satu simbol variabel. Jadi dia harus B, A ataupun D. Jadi satu aja gitu. Untuk yang ketiga, yang terakhir adalah tipe 3 ataupun regular. Jadi ruas kanan hanya memiliki maksimal satu simbol non-terminal dan diletakkan paling kanan sendiri. Seperti ini, contoh di bawah. Nah, kemudian kita lanjut masuk pada materi finite state automata ataupun FSA. Nah, FSA itu sendiri merupakan mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa sederhana dan dapat diimplementasikan secara nyata. Model matematika ataupun graf yang dapat menerima input dan mengeluarkan output memiliki state yang berhingga banyaknya dan dapat berpindah dari satu state ke state lainnya berdasarkan input dan fungsi transisi. Eh, Tadi berdasarkan fungsi dan transisi juga tidak memiliki tempat penyimpanan ataupun memori, hanya bisa mengingat state terkini. Nah, untuk mekanisme kerja dapat
aplikasikan pada seperti elevator ataupun text editor. Nah, di sini ada tuple ataupun penulisan untuk finish state automata. Jadi untuk di sini ada queue, himpunan state, kemudian di sini ada himpunan simbol input, terus kemudian di sini ada fungsi transisi ataupun untuk menggambarkan transisi dari state FSA akibat pembacaan simbol input. Dan kemudian ada S sebagai state pertama atau awal start dan F menjadi himpunan state atau final. F-nya sebagai tujuannya gitu. Nah, kemudian di sini ada deterministic finite automata. Automata berhingga yang pasti ataupun tetap dan tertentu dari suatu state tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Di sini ada fungsi transisi ya. Jadi key 0 sampai key 2. Fungsi transisinya key 0, A, key 0, B, dan seterusnya. Nah, ini ada penggunaannya sesuai dengan tuple tadi. Untuk key tadi sebagai himpunan state. Nah, kemudian di sini himpunan simbol dan seterusnya. Kemudian di sini ada non-deterministic finite automata ataupun NFA. Nah, perbedaannya dengan DFA, eh, fungsi transisi dapat memiliki nol atau lebih fungsi transisi untuk setiap simbol inputan. String diterima NFA bila terdapat suatu urutan transisi berdasar input dari state awal ke state akhir. Untuk NFA harus dicoba semua kemungkinan yang ada sampai terdapat satu yang mencapai state akhir ataupun finalnya. Nah, kemudian ini ada ekuivalensi NFA dan DFA. Untuk algoritmanya, itu buat semua state yang merupakan subset dari state awal ataupun semula. Kemudian kita telusuri transisi state-state yang baru terbentuk dari diagram transisi tadi. Kita menggunakan transisi. Kemudian tentukan state awal tadi, S, start. Kemudian tentukan state akhir ataupun final, dan adalah state yang elemennya mengandung state akhir. Kemudian reduksi state yang tak tercapai oleh state awal. Dan terakhir itu merubah nama-nama state yang tersisa. Nah, di sini ada operasi reguler yang digunakan untuk membentuk suatu bahasa ataupun language. Nah, simbolnya di sini ada tiga ya, simbol asterisk, kemudian simbol plus ataupun superscript, dan simbol irisan gitu. Jadi untuk yang asterisk ini artinya tidak bisa muncul. Artinya bisa tidak muncul, bisa juga muncul berkali-kali. Nah, kemudian untuk yang superscript itu artinya minimal dia setidaknya muncul satu kali. Dan untuk simbol plus ini artinya dapat dipilih salah satu. Di sini ada ekspresi reguler juga untuk contoh ekspresi reguler dalam pengaplikasian finish state automata. Nah, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih karena sudah mendengarkan dan memperhatikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.